Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Bicara Bola. Kalau video yang tadi membahas terkait masalah tiket Liga Champion, pada kesempatan ini kita akan bahas tiket atau perebutan tiket Premier League di musim depan. Kenapa? Karena ada dua tim, bahkan tiga tim ya, memiliki peluang untuk tetap bertahan di Liga Inggris musim depan. Kenapa tiga tim ini menjadi kita perbincangkan? Karena tiga tim ini menduduki peringkat, dua tim di degradasi, satu tim di atas strip degradasi. Siapakah itu? Ya, ada Watford, ada Aston Villa, dan ada Bournemouth. Peringkat satu strip di atas degradasi yaitu Aston Villa memiliki poin yang sama dengan Watford yang peringkat 18. Di peringkat 19, Bournemouth juga bisa menempel atau memiliki pengaruh penting terhadap dua tim ini. Kenapa? Karena Aston Villa dan Watford memiliki poin 34. Sedangkan Bournemouth memiliki poin 31. Dengan asumsi Watford dan Aston Villa kalah di pertandingan nanti malam, Bournemouth menang di pertandingan nanti malam, bisa jadi Bournemouth yang akan menjadi kandidat yang akan bertahan di Liga Inggris. Kenapa? Karena selisih gol dari ketiganya ini sama. Watford dan Bournemouth memiliki selisih gol minus 27. Aston Villa memiliki selisih gol minus 26. Dengan asumsi kedua tim Watford dan Aston Villa kalah dan Bournemouth menang, Bournemouth yang akan lolos dengan harus mencetak gol 2 digit dari lawan. Dia akan menang, atau 1 digit dari lawan dia akan menang. Dengan asumsi dua tim kandidat lainnya kalah. Atau dengan skema Watford menang, Aston Villa kalah, maka Watford yang lolos. Atau Aston Villa menang, Watford kalah, maka Aston Villa yang akan lolos. Tiket Liga Premier League musim depan ini sangat dibutuhkan untuk tim-tim yang saya sebutkan dari ketiga tim ini. Karena apa? Karena untuk pemasukan sponsor, untuk pemasukan penonton, untuk pemasukan dari tayangan TV, ini sangat berpengaruh untuk penghasilan tim dari ketiganya. Maka dari itu patut kita bicarakan lebih jauh terkait tiga tim ini. Ya, kalau kita melihat dari peluang dari ketiga tim, kita lihat Watford nanti malam akan menghadapi Arsenal, Aston Villa akan menghadapi West Ham United, dan Bournemouth akan menghadapi Everton. Kita bahas satu persatu. Watford akan menghadapi Arsenal. Arsenal di 14 pertandingan dalam penutupan musim tidak pernah kalah. Dari 14 tahun di akhir musim dia tidak pernah kalah. Tentu ini bukan menjadi tolak ukur, tapi ini bisa menjadi suatu tradisi. Bisa jadi suatu tradisi bagi tim Arsenal. Hati-hati buat Watford. Mengingat pertandingan terakhir Watford itu ya imbang lah ya. Watford imbang, dan Arsenal ya tahu sendiri kan Arsenal gimana. Namun jangan pikirkan hasil pertandingan terakhir, tapi pikirkan peluang dari kedua tim. Kalau melihat sisi Arsenal ya, kalau dibilang bapuk ya bapuk, harus banyak belajar lagi, harus banyak bangun sistem penyerangan, dan sistem pertahanan harus rapi seperti mana mereka menghadapi Manchester City di FA Cup. Tentu ini akan menyulitkan Watford untuk melaju ke Liga Inggris atau bertahan di Liga Inggris musim depan. Begitu pula juga Watford di pertandingan terakhir kita tahu dia imbang. Namun Watford ini kalau misalnya dari sisi pertahanan, mereka ini ya mediocre ya. Pemain tengahnya juga mediocre, cuma memiliki penyerangan atau finishing sangat bagus. Kita tidak bisa dilupakan atau masih kita ingat, tim ini adalah tim pertama yang mengalahkan Liverpool di Liga Inggris dengan golnya dari Ismail Assar. Ismail Assar ini merupakan pemain muda yang menurut saya akan cemerlang di Liga Premier League. Bahkan dia akan ditawar oleh Liverpool. Kita jangan bahas itu, tapi kita lihat peluang Watford.
Dengan adanya skema seperti ini, Watford harus benar-benar menang menghadapi Arsenal. Kalau kita melihat di pertandingan lain, Aston Villa lawan West Ham, ya Aston Villa lawan Arsenal di pertandingan terakhir menang. Ya walaupun Arsenal benar-benar bapuk waktu itu pertandingannya ya. Tapi West Ham lawan MU imbang di pertandingan berikutnya. Ini akan menjadi suatu tolok ukur bahwa kedua tim ini sebenarnya memiliki peluang sebenarnya. Walaupun West Ham agak di papan bawah, hampir mendekati degradasi, tapi mereka sudah aman untuk tiket Premier League untuk bertahan di Premier League musim depan. Namun Aston Villa bukan berarti menjadi tim kaleng-kaleng dalam pertandingan terakhir ini. Dia walaupun tim seperti itu, dengan kalau permainan 1-2 mereka gagal, long pass mereka tidak bisa, bahkan hanya mengandalkan kecepatan dari Jack Grealish dan beberapa pemain sayap lainnya. Tentu ini tidak cukup untuk membangun suatu tim dan memenangkan laga. Mereka harus punya skema, mereka harus punya identitas dalam permainan, dan mereka harus punya create chance untuk menciptakan banyak gol dan meraih kemenangan. Ini tidak terjadi di klub Aston Villa. Maka dari itu Aston Villa patut untuk mati-matian dalam pertandingan ini, untuk menjadi salah satu tim yang akan bertahan di Liga Inggris. Karena Aston Villa ini teman-teman sudah bagus mungkin musim ini, dalam artian bagus dalam pertandingan-pertandingan menghadapi tim-tim yang sesama di papan bawah. Bahkan mereka menurut saya dari saking tanpa adanya beban atau nothing tulus, mereka bisa melaju ke final League Cup lawan Manchester City walaupun mereka kalah di final. Tapi Aston Villa ini harus benar-benar memanfaatkan peluang ini dalam menghadapi West Ham, di mana West Ham kita tahu pertandingan lawan MU, walaupun mereka 1-2 menit dalam memegang bola, itu benar-benar tidak bisa. Tapi Antonio, striker dari West Ham ini, Michael Antonio ini benar-benar teman-teman. Dia memiliki sprint, dia memiliki body balance yang bagus, dan dia memiliki shooting yang sangat akurat. Patut diwaspadai bagi Aston Villa dalam pertandingan ini, walaupun kiper mereka Pepe Reina memiliki pengalaman, tapi tidak didukung dari pemain yang bagus. Buat apa gitu? Ya, ujung-ujungnya harus mereka mati-matian dari segi permainan dan memenangkan pertandingan bagi Aston Villa. Bagi West Ham, ini merupakan suatu pertandingan pemungkas yang harus mereka tidak akan kehilangan poin lagi, karena mereka sudah kehilangan 3 poin di kandangnya MU. Ini merupakan di kandangnya sendiri dan harus benar-benar menang lawan Aston Villa jika dia mengakhiri musim ini dengan suatu 3 poin. Kita pertandingan terakhir, peluang tim terakhir, yaitu Bournemouth lawan Everton. Sebenarnya seperti yang saya jelaskan skemanya, jika salah satu dari kedua tim yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu Watford dan Aston Villa menang, menutup kemungkinan untuk Bournemouth bertahan di Liga Inggris. Tapi peluang itu masih ada dan perlu dipompa lagi bagi pemain-pemain dari Bournemouth. Bournemouth apakah jelek musim ini? Ya sama seperti tim lainnya, mereka ups and down. Tapi pada pertandingan-pertandingan yang unik ketika dia menghadapi tim-tim di Liga Inggris dari Bournemouth. Mereka mengalahkan Chelsea, mereka mengalahkan MU, bahkan 2 kali mereka mengalahkan MU. Mereka bisa menahan imbang Arsenal. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk Bournemouth ini akan mengerahkan semua tenaganya di pertandingan pamungkas, sembari melihat pertandingan sebelah dengan harapan mereka kalah. Menurut saya Bournemouth ini cukup untuk membangun tim dalam pertandingan ini dan memenangkan laga, karena musuh yang dihadapi adalah Everton, yang mana Everton ini pada musim ini juga sama dengan tim yang lainnya ups and down, dan beberapa pertandingan mereka mainnya jelek sekali itu ya.
walaupun dilatih oleh pelatih yang hebat, namun semangat dari tim Everton ini kurang memuaskan untuk kita tonton. Jadi tidak perlu kita bahas lebih jauh karena Everton ya itulah Everton, walaupun dengan Theo Walcott maupun dengan Richarlison, tapi mereka tetaplah mereka, yang mana ups and down tetap terdapat pada klub berjuluk Everton ini. Mungkin itu aja dari kesempatan pada kali ini. Semoga pertandingan nanti malam, yang mana kita preview sebelumnya untuk 3-3 champion dan preview kali ini untuk bertahan Liga Inggris, akan menghasilkan pertandingan yang sangat bagus untuk tim-tim yang saya sebutkan tadi. See you guys di vlog selanjutnya.